bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Kembali di sahur bersama Gilang Dirga. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Ada Bang Suping Topan nih. Sehat. Ini Mas Dendi. Mas Dendi, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustadz, ini Gimana, Bang? saya senang sekali loh ini. Masya Allah. Ini dikelilingi insya Allah ahli Al-Quran surga semua. semua. Masya Allah. Amin. Ini dari tadi sudah membaca ayat suci Al-Quran juga Iya. gitu. Dan saya jadi flashback. Waktu SMA, waktu masih sekolah itu di Bengkulu, saya tuh setiap habis tarawih sama teman-teman tuh selalu nuzulul Quran gitu, bareng-bareng gitu. Kita istilahnya tadarus ya kalau Tadarus, istilahnya begitu. Iya. Nah, Pak Ustadz, ini kan bulan Ramadan, pahala insya Allah dilipat gandakan. Dan tidak terlepas juga dari nuzulul Quran. Betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai hal Iya tersebut. betul. Jadi Mas Gilang dan juga pemirsa, Ramadan itu bukan hanya dikenal sebagai bulan berpuasa, tapi juga bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya, jika kita lebih memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain, tentu punya kemuliaan yang lebih besar gitu. Makanya kenapa ada disebut dengan nuzulul Quran gitu ya, diturunkannya Al-Quran. Ya. Terus ada juga yang nanya begini, Ustadz apakah benar tanggal 17 Ramadan Al-Quran itu diturunkan? Itu. Gitu kan? Memang ini ikhtilaf. Ada yang menyebutkan memang di tanggal tersebut, ada juga yang menyebutkan tanggal 22, ada yang menyebutkan 26. Cuman semua ulama sepakat bahwa turunnya adalah bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita mau memuliakan Al-Quran di Ramadan gak usah nunggu tanggal 17 gitu. Dari awal Ramadan aja udah harus gaspol gitu ya. Karena tentu beda pahalanya. Kalau mungkin di bulan yang lain kita membaca Al-Quran kan satu huruf 10 kebaikan. Satu kali Nabi pernah bersabda, engkau membaca alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 3 huruf. Di bulan yang lain ada 30 kebaikan berarti. Tapi kalau Ramadan itu dilipat gandakan kebaikan. Makanya nyesel banget, rugi banget, mohon maaf ya. Kalau kita sudah masuk mungkin sekarang tanggal 17 Ramadan dan belum pernah sedikit pun menyentuh Al-Quran. Belum sempat membaca Al-Quran. Belum sempat berinteraksi dengan Al-Quran, rugi. Karena barangkali Ramadan tahun depan kita nggak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tadi ada yang nanya gini, Ustadz gimana ya agar Ramadan saya tuh dengan Qurannya tambah dekat? Para ulama memberikan gambaran kepada kita. Ada 4 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama bisa dengan qara'a yaqra'u qira'atan. Kita membaca Al-Quran. Tadi yang mungkin sudah baca. Jadi baca Arabnya saja. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah itu qira'ah namanya. Ada yang kedua namanya tilawah. Tilawah itu baca Arabnya plus terjemahannya. Misalnya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia diam, dia buka terjemahannya. Demikianlah kitab yang dalamnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Baca Arabnya lagi, baca terjemahannya. Ada yang ketiga hafidho yahfadhu. Dia menghafal Al-Quran. Ya sedikit-sedikit dia hafal Quran. Sampai yang keempat tadabbaro yutadabbiru. Dia mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya membacanya, bukan hanya memahaminya, bukan hanya menghafalkannya, tapi mengamalkan Al-Quran. Nah, mengamalkan ini yang barangkali harus terus menjadi PR dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang merasa begini, Ustadz, saya kan masih belum lancar bacaannya. Justru ada motivasi dari Nabi. Orang yang lancar itu dikasih pahalanya 1 kebaikan. Tapi kalau yang nggak lancar 2. Kok bisa Ustadz? Iya. 2 pahala itu 1 kebaikan atas susah payah dia baca Al-Quran. Dan yang kedua adalah kebaikannya dia baca Quran. Tapi jangan salah paham memahami hadis ini. Jadi nanti malah disalah-salahin kan biar dapat 2 pahala. Ada yang bilang gini, Ustadz berarti mendingan saya nggak lancar dong bacaan. Bukan. Jadi hadis ini motivasi buat orang yang nggak lancar baca Quran, tidak boleh tidak baca Quran. Nah, makanya benar kalau ya pokoknya siapapun orang yang ingin dimuliakan dalam hidupnya dekat dengan Al-Quran. Bang Cuping, Topan, Mas Dendi. Kenapa dimuliakan? Karena dekat dengan Al-Quran. Apapun yang nempel dengan Quran pasti mulia. Kota Mekah, Madinah, tempat turunnya Al-Quran jadi mulia. Nabi Muhammad SAW
menjadi manusia yang mulia karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Bulan Ramadan disebut dengan bulan mulia karena saat bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Artinya ini pesan sebenarnya. Jika ada di antara kita semua yang barangkali sekarang sering gelisah gitu ya. Sering resah dalam menjalani kehidupan. Coba dicek. Barangkali kita jauh dari Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran cuman menjadi hiasan di rak kita, di lemari kita. Tapi kita gak pernah bisa dekat dengan Al-Quran. Makanya ada hadis yang Ustaz ini selalu ingat hadis ini gitu. Kata baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena nanti bacaan Al-Quran kita lah yang akan menjadi syafaat penolong kita ketika nanti hari kiamat. Seberapa besar keselamatan yang datang kepada kita nanti hari kiamat tergantung bacaan Quran kita. Bahkan orang akan dispesialkan oleh Allah tempatnya nanti itu tergantung Qurannya. Makanya kalau sekarang mungkin bertepatan dengan 17 Ramadan gitu ya, nuzulul Quran, ayo gitu. Ayo ini kesempatan. Karena barangkali kita tadi berikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa mendekat dengan Al-Quran. Pak Ustadz terima kasih ya. Sama-sama Mas Gilang. Saya dapat ilmu baru lagi setiap episodenya ini, saya senang sekali dapat inspirasi baru lagi. Mudah-mudahan yang saya rasakan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa, tetap di sini di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya.